Siapa yang tahu? Aku berangkat ke Belanda dengan rencana yang rapi dan kepala yang penuh target. Aku yakin hidup akan berjalan lurus selama aku cukup disiplin dan tidak banyak berharap. Aku tidak pernah memasukkan kemungkinan jatuh cinta ke dalam rencana itu. Semua itu dimulai dari sini. Pagi pertama kuliah terasa lebih sunyi dari yang kubayangkan. Udara dingin menempel di jaketku saat aku berdiri di depan gedung kampus, menatap pintu kaca yang memantulkan bayanganku sendiri. Raka Aditya Pranowo, 25 tahun, mahasiswa Indonesia dengan beasiswa yang tak boleh gagal. Aku melangkah masuk, membawa harapan keluargaku di setiap langkah. Di ruang kelas, dosen berbicara cepat, terlalu cepat. Slide demi slide berganti, istilah akademik beterbangan seperti burung yang tak sempat kuikuti. Mahasiswa lain angkat tangan, berdebat, saling menyanggah. Aku duduk diam, menulis sebanyak mungkin, meski separuhnya tak kupahami sepenuhnya. Dalam hati, aku berjanji, aku akan mengejar ketertinggalan ini. Aku harus. Setelah kelas, hujan turun tipis. Aku berlari kecil menuju kafe dekat perpustakaan, tempat yang katanya murah dan hangat. Bau kopi langsung menyambut, bercampur aroma kayu basah. Aku membuka laptop, menatap proposal riset yang terasa asing. Judulnya tampak kuat, tapi isinya rapuh. Kamu Raka ya? Aku mendongak. Seorang perempuan berdiri di samping mejaku. Rambut coklat mudanya tergerai sederhana, mantel abu-abu, wajahnya tenang. Aku Analias, katanya sambil tersenyum tipis. Kita satu kelompok diskusi. Aku mengangguk, sedikit canggung. Iya, hai. Dia duduk berhadapan denganku tanpa basa-basi, melirik layar laptopku. Kamu kelihatan tegang, ujarnya pelan. Bukan menghakimi, lebih seperti menyadari. Baru hari pertama, jawabku singkat. Justru hari pertama paling berat, katanya. Semua orang pura-pura percaya diri. Entah kenapa, kalimat itu membuat bahuku sedikit turun. Kami mulai bicara tentang kelas, tentang riset, tentang kota yang terasa terlalu rapi untuk pendatang sepertiku. Analias bertanya banyak hal, tapi memberiku ruang untuk berpikir, tidak memaksa. Sore itu ponselku bergetar, panggilan dari rumah. Kamu sudah sampai kampus? Suara ibu terdengar hangat. Sudah Bu, aman, jawabku cepat. Jaga diri, jangan lupa tujuanmu. Aku mengiyakan, menutup telepon dengan perasaan bersalah yang tak jelas sebabnya. Ketika hujan mereda, Analias berdiri. Kalau mau, besok kita bisa bahas proposalmu bareng, santai saja. Aku mengangguk, terima kasih. Saat dia pergi, aku menatap jendela, kanal berkilau diterpa sisa hujan. Untuk pertama kalinya hari itu, aku menyadari satu hal, aku tidak sendirian di kota ini. Tapi bersamaan dengan itu, sebuah pertanyaan muncul, pelan, mengganggu. Jika aku mulai memberi ruang pada orang lain, apakah mimpiku akan tetap sama? Aku belum tahu jawabannya, dan mungkin aku belum siap menemukannya. Aku menyadari ada yang berubah ketika aku mulai menunggu pesan darinya. Bukan pesan penting, hanya pengingat jam diskusi atau tautan artikel. Tapi jantungku selalu bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Pagi itu, Dr. Firmir memulai kelas dengan satu kalimat yang membuat ruangan terasa lebih sempit. Riset yang baik tidak berangkat dari emosi. Beberapa mahasiswa mengangguk mantap. Aku ikut mengangguk meski dadaku mengeras. Saat giliranku presentasi singkat, beliau menghentikanku di tengah kalimat. Terlalu deskriptif, mana posisimu? Aku terdiam, kata-kata menguap begitu saja. Setelah kelas, aku berjalan cepat keluar. Udara dingin menampar wajahku, membantu menahan sesuatu yang ingin tumpah. Di lorong, langkah kaki menyamai ritmeku. Raka? Suara itu lembut. Analis. Kamu oke? Aku mengangguk, refleks. Iya. Kami duduk di bangku dekat kanal. Angin menggeser dedaunan, air beriak pelan. Analis membuka laptop menunjukkan catatannya. Aku mencatat tadi. Dia tidak menolak idemu. Dia minta kamu berdiri di dalamnya. Aku menatap layar. Aku takut salah. Semua orang di sini juga, katanya. Bedanya, mereka berisik. Kami tertawa kecil, lalu tenggelam dalam diskusi. Analis tidak memberi solusi cepat. Dia bertanya, memutar ulang asumsi, membiarkanku sampai pada kesimpulan sendiri. Untuk pertama kalinya sejak tiba, aku merasa pikiranku bernafas. Sore menjelang malam, ponselku bergetar. Pesan dari Rama.
kerja part-time di kafe lagi buka. Mau? Aku menatap saldo rekening, lalu kalender, jadwal riset, kelas, diskusi. Aku membalas, mau, kapan? Malam itu aku pulang larut. Di kamar asrama, aku menelepon rumah. Capek? Tanya ibu. Sedikit. Yang penting jalan. Ayah mengambil alih sebentar. Fokus, jangan menyimpang. Iya ya. Aku mematikan telepon dengan perasaan bercabang. Fokus, pada apa? Pada rencana lama yang aman atau pada proses yang mulai jujur? Keesokan harinya, di kafe tempat Mevrouw Els bekerja, aku mencoba shift pertama. Tangan kaku, bahasa terbata. Seorang pelanggan menghela napas saat aku salah menyebut pesanan. Wajahku panas. Dari sudut ruangan, analis muncul. Entah kebetulan atau takdir kecil. Dia mengangkat jempol, senyum tipis yang menenangkan. Aku menarik napas dan melanjutkan. Selepas shift, kami berjalan berdampingan. Lampu-lampu kota menyala, memantul di air. Kenapa kamu ambil kerja tambahan? Tanyanya. Takut kekurangan, jawabku jujur. Takut apa lagi? Aku berhenti. Takut pulang tanpa apa-apa. Analis menatapku lama. Kadang pulang tanpa apa-apa itu tanda kamu belajar sesuatu yang lebih penting. Aku ingin membantah, tapi kata-kata itu menancap. Di kamar malam itu, email masuk. Jadwal pertemuan imigrasi, batas waktu, persyaratan. Dunia kembali mengeras. Aku menatap layar, lalu pesan analis yang masuk hampir bersamaan. Besok kita susun ulang proposal, pelan-pelan. Di antara tekanan dan kehadirannya, aku berdiri di ambang, antara mimpi lama yang aman dan mimpi baru yang belum kutahu bentuknya. Dan untuk pertama kalinya, aku tak yakin mana yang harus kupilih. Aku mulai menyadari bahwa kelelahan tidak selalu datang dari kurang tidur. Kadang ia lahir dari terlalu banyak pikiran yang ditahan sendirian. Pagi itu aku duduk di ruang diskusi lantai 3. Meja kayu panjang dipenuhi laptop, kabel charger, dan gelas kopi yang dingin sebelum sempat diteguk. Analis duduk di seberangku, membaca proposal risetku dengan alis sedikit berkerut. Bagian ini, katanya pelan, kamu menulis seperti sedang meminta izin. Aku menelan ludah. Meminta izin untuk apa? Untuk percaya pada diri sendiri. Kalimat itu membuatku terdiam lebih lama dari yang seharusnya. Aku menatap jendela besar, langit Belanda abu-abu, stabil, tidak dramatis. Seperti orang-orang di sini yang terbiasa menyatakan pendapat tanpa merasa bersalah. Kami bekerja berjam-jam. Analis mengajakku memecah kalimat, mempertajam posisi, menghapus kata-kata ragu yang tak kusadari sering kupakai. Setiap perubahan terasa kecil, tapi pelan-pelan aku merasa berdiri lebih tegak di dalam tulisanku sendiri. Raka, katanya ketika kami berhenti sejenak, kamu tidak harus meniru cara kami berbicara. Kalau tidak meniru, aku takut tidak didengar. Didengar itu soal kejelasan, bukan keberanian palsu. Aku mengangguk, mencatat bukan di laptop, di kepalaku. Siang menjelang, ponselku bergetar. Pesan dari Rama, imigrasi ketat, banyak yang disuruh siapin bukti finansial tambahan. Dadaku mengencang. Aku menutup ponsel, mencoba kembali fokus. Analis menatapku. Ada apa? Visa, jawabku singkat. Dia tidak bertanya lebih jauh, hanya menggeser cangkir teh ke arahku. Kesederhanaan itu, tanpa solusi, tanpa ceramah, anehnya menenangkan. Sore hari, kami menghadiri diskusi kelompok. Saskia mendominasi, suaranya mantap. Saat giliranku, aku bicara, pendek, jelas, dan jujur. Beberapa kepala mengangguk. Dr. Vermeer menatapku, lalu berkata, ini lebih tajam. Hanya itu, tapi cukup membuat dadaku menghangat. Keluar kelas, analis berjalan di sampingku. Lihat, kamu tidak hilang. Aku tertawa pelan. Aku hampir lupa caranya bernafas. Malamnya, setelah shift di kafe, aku duduk sendirian. Mevrouw Els menyodorkan kue kecil tanpa diminta. Untuk tenaga, katanya singkat. Aku berterima kasih, merasa diingat meski tak benar-benar dikenal. Telepon jari ayah masuk. Bagaimana kuliah? Berjalan, jawabku. Jangan terlalu banyak kegiatan lain. Aku terdiam. Aku perlu bekerja ya. Hati-hati, fokus bisa pecah. Setelah telepon ditutup, aku memandangi pantulan wajahku di jendela kafe. Aku terlihat lelah, tapi juga lebih jujur. Pesan analis masuk. Hari ini kamu berdiri dengan caramu sendiri. Aku bangga. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji, tapi dadaku terasa penuh. Aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Aku mulai menggantungkan keberanianku pada kehadirannya. Dan di negeri asing ini,
ketergantungan bisa menjadi resiko. Aku menutup mata, membiarkan malam berjalan. Di antara visa, riset, dan kerja, satu pertanyaan mengendap pelan. Jika suatu hari analis tidak lagi di sisiku, apakah aku masih berani bermimpi? Hari itu dimulai dengan satu kesalahan kecil yang menjalar menjadi kepanikan panjang. Aku terlambat bangun, alarm mati entah kapan. Di luar, hujan turun deras, lebih berat dari biasanya. Aku berlari menuju kampus dengan napas tersengal, jaket setengah basah, kepala penuh daftar hal yang tak boleh salah. Presentasi kemajuan riset hari ini, di hadapan Dr. Vermeyer hari ini. Saat aku masuk ruangan, presentasi sudah berjalan. Beberapa pasang mata menoleh. Aku meminta maaf singkat dan duduk, berusaha menenangkan detak jantung. Analis melirik dari barisan depan, wajahnya tidak menilai, hanya memastikan aku ada. Ketika giliranku tiba, aku berdiri. Slide pertama terbuka, tanganku dingin. Aku mulai bicara, pelan lalu lebih stabil. Namun di tengah penjelasan, Dr. Vermeyer mengangkat tangan. Posisi ini berubah dari draft awal, katanya. Iya Pak, jawabku. Kenapa? Aku menelan ludah. Karena saya menemukan argumen yang lebih jujur terhadap data. Ruangan terasa menahan napas. Dr. Vermeyer menatapku beberapa detik. Kejujuran bukan alasan metodologis, katanya. Tapi lanjutkan. Aku melanjutkan, tidak sempurna, tapi utuh. Saat selesai, tak ada tepuk tangan. Hanya anggukan kecil dari dosen, cukup untuk membuat kakiku tak lagi gemetar. Di luar kelas, hujan berubah gerimis. Analis menungguku di bawah kanopi. Kamu berani hari ini, katanya. Aku takut, jawabku jujur. Keberanian memang sering menyamar sebagai takut. Kami berjalan tanpa tujuan, kanal memantulkan langit kelabu. Sepeda-sepeda melintas cepat. Aku menceritakan tekanan imigrasi, kerja tambahan, telepon ayah yang selalu mengingatkan fokus. Kata-kata mengalir seperti air yang akhirnya menemukan celah. Analis mendengarkan, lalu berkata pelan. Di sini, kami terbiasa memilih dan kehilangan. Kehilangan apa? Versi diri yang tidak jadi kita jalani. Kalimat itu membuat langkahku melambat. Aku membayangkan diriku pulang tepat waktu, bekerja rapi, aman, lalu membayangkan versi lain, bertahan lebih lama, mengambil resiko, mungkin gagal. Sore itu aku harus ke kantor imigrasi. Ruang tunggu dingin, kursi keras, nomor antrian berjalan lambat. Ketika namaku dipanggil, petugas menjelaskan syarat tambahan dengan nada datar. Bukti finansial, jam kerja, tenggat. Semua terdengar seperti hitungan mundur. Keluar gedung, tanganku bergetar. Aku mengirim pesan singkat pada analis. Selesai. Berat. Balasannya cepat. Aku di kafe Els. Datang kalau mau. Di kafe, kehangatan menyambut. Mevrouw Els meletakkan cangkir di depanku tanpa bertanya. Analis duduk berhadapan. Kami diam beberapa menit. Aku tidak tahu bisa sejauh apa, kataku akhirnya. Tidak apa, katanya. Kamu tidak harus tahu hari ini. Saat mata kami bertemu, ada sesuatu yang bergeser. Bukan pengakuan, bukan janji. Hanya kehadiran yang terasa cukup. Dan itu justru menakutkan. Karena aku sadar, jika aku memilih bertahan, aku bukan hanya mempertaruhkan mimpiku. Aku juga mempertaruhkan perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Malam turun. Hujan berhenti. Aku pulang dengan langkah pelan, membawa dua beban yang sama beratnya. Masa depan dan hatiku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, pilihan ini tidak akan netral. Bab ini seharusnya tentang ritme yang mulai terbentuk. Tapi hidup memilih memukul dari dua arah sekaligus. Pagi itu, email dari fakultas masuk tepat saat aku bersiap berangkat kerja. Subjeknya singkat dan dingin. Progress review required. Aku membuka isinya dengan jantung berdebar. Dr. Vermeer meminta revisi besar. Bukan pada data, tapi pada kerangka berpikir. Tenggatnya 2 minggu. 2 minggu yang juga berarti tambahan shift kerja, perpanjangan visa, dan presentasi kelompok. Aku menatap kalender. Garis-garis merah saling bertabrakan. Di kafe, Mevrouw Els menatapku sebentar lebih lama dari biasanya. Kamu pucat? Katanya. Aku mengangguk, tersenyum seadanya.
Mesin kopi menderu, pelanggan datang dan pergi. Tanganku bergerak otomatis, pikiranku tertinggal di layar laptop yang menunggu di tas. Siang itu, analis datang dengan mantel coklatnya. Rambut diikat seadanya. "Kita perlu bicara," katanya pelan. "Sekarang?" "Kalau bisa." Kami duduk di bangku dekat jendela. Hujan turun tipis, kota terasa mengecil. Aku menunjukkan email itu. Dia membaca, alisnya mengerut. "Ini bisa kamu kejar," katanya. "Dengan apa?" Aku tertawa kecil yang pahit. "Waktu, tenaga, uang." Analis menarik napas. "Raka, kamu tidak harus memikul semuanya sendirian." "Aku harus," jawabku cepat. "Kalau aku jatuh, tidak ada jaring." Dia menatapku lama. "Kamu menjadikan ketahanan sebagai satu-satunya identitas." "Apa salahnya?" "Salahnya," katanya pelan. "Kamu menutup pintu untuk bantuan, termasuk dariku." Kalimat itu menusuk. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata berantakan. "Aku tidak mau kamu ikut terbebani." "Aku tidak minta diselamatkan," jawabnya. "Aku minta diizinkan berjalan bersama." Sore berubah malam. Aku tetap bekerja, shift tambahan. Kaki pegal, kepala berat. Ketika pulang, pesan dari rumah masuk. "Ayah, kabar visa? Jangan main-main, ini kesempatan." Aku menutup ponsel, merasakan dadaku mengeras. Di kamar, aku mencoba menulis. Kalimat pertama macet. Aku menghapus. Menulis lagi, hapus lagi. Jam lewat tengah malam, pukul 2, pukul 3. Proposal itu terasa seperti dinding yang makin tinggi setiap kali kupanjat. Pesan analis masuk. "Aku di perpustakaan, kalau kamu mau." Aku menatap layar lama, lalu membalas, "Maaf, tidak malam ini." Aku tidak datang, dan untuk pertama kalinya, aku tahu keputusanku bukan soal waktu, tapi soal jarak yang sengaja aku buat. Keesokan harinya, presentasi kelompok berlangsung kacau. Saskia mengambil alih ketika aku terhenti. Seusai kelas, Dr. Vermeer berkata datar, "Prioritasmu kabur." Aku mengangguk, menelan rasa malu. Analis menunggu di lorong. "Kamu menghilang," katanya. "Aku bekerja," jawabku singkat. "Bekerja atau bersembunyi?" Aku terdiam. "Aku tidak bisa jadi rencana cadangan," lanjutnya. "Aku juga punya hidup, Raka. Aku tidak pernah memintamu menunggu. Dan kamu tidak pernah memintaku tinggal." Kalimat itu menggantung di antara kami seperti hujan yang tertahan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya jarak yang tiba-tiba nyata. Malam itu, aku duduk sendiri di tepi kanal. Lampu kota berpendar, air bergerak pelan. Aku menyadari puncak konflik ini bukan pada visa atau riset, melainkan pada caraku memandang kedekatan sebagai ancaman. Jika aku terus memilih bertahan dengan caraku sendiri, aku mungkin lulus. Tapi sesuatu akan tertinggal. Dan aku belum tahu apakah kehilangan itu bisa kuterima. Ada fase ketika kelelahan berhenti terasa menyakitkan dan justru menjadi mati rasa. Bab ini adalah tentang fase itu. Pagi datang tanpa semangat. Aku bangun, mandi, berangkat, menjalani hari seperti mesin yang tahu urutan, tapi lupa tujuan. Di kampus, aku duduk di perpustakaan berjam-jam, menatap layar tanpa benar-benar membaca. Analis tidak ada di mejanya. Bangku seberang kosong, seperti sengaja mengingatkanku pada jarak yang kubuat sendiri. Dr. Vermeer mengirim catatan revisi tambahan. Kalimat-kalimat pendek, dingin, tepat sasaran. Tidak ada ruang untuk emosi. Aku mencoba menuruti semuanya. Menghapus bagian yang menurutku penting, menyesuaikan nada agar aman. Proposal itu semakin rapi dan semakin jauh dariku. Siang hari, aku bertemu Rama di kantin. "Kamu kurus,"
katanya tanpa basa-basi. Biasa, jawabku. Ini bukan biasa. Aku mengangkat bahu. Aku harus bertahan. Rama menatapku lama. Bertahan itu bukan berarti menutup semua pintu. Aku tertawa singkat. Kalau pintunya kubuka, aku bisa jatuh. Ia tidak membalas. Hanya menggeser piringnya, lalu berkata pelan. Kadang jatuh itu cara tubuh bilang berhenti. Malam itu, aku mengambil shift tambahan. Kafe ramai. Pesanan menumpuk. Seorang pelanggan mengeluh karena kopinya terlambat. Aku meminta maaf berulang kali. Di sela hiruk-pikuk, pikiranku melayang pada Annelies, pada caranya dia mendengarkan, pada keberanian yang ia pinjamkan tanpa syarat. Dadaku sesak. Ketika jam hampir tutup, ponselku bergetar. Pesan dari Annelies. Aku pindah topik riset. Ada tawaran lapangan di kota lain. Aku berangkat minggu depan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kata-katanya sederhana, dampaknya menghantam. Aku membalas, semoga lancar. Titik. Tidak ada tanya. Tidak ada ajakan bertemu. Jari-jariku kaku. Pulang ke asrama, hujan turun deras. Aku berhenti di bawah lampu jalan, merasakan dingin merayap. Untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diri sendiri, jarak ini bukan kebetulan, ini konsekuensi. Telepon dari ibu masuk. Kamu sehat? Iya, Bu. Kok suaramu lelah? Aku terdiam lama. Aku sedang bingung. Bingung itu wajar, katanya lembut. Yang penting jangan sendirian. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dadaku. Air mata datang tanpa izin. Aku menutup telepon cepat-cepat, berdiri di lorong asrama yang sepi. Malam itu aku membuka proposal versi terakhir. Rapi, aman, lulus standar. Tapi saat ku baca ulang, aku tidak menemukan diriku di sana. Yang kutemukan hanyalah upaya bertahan. Aku menutup laptop, bersandar di dinding. Di kepalaku berputar satu kesadaran pahit. Aku telah memilih keselamatan di atas kejujuran dan membiarkan seseorang pergi tanpa memperjuangkannya. Besok Annelies akan memulai perjalanan barunya. Dan aku masih di sini. Dengan mimpi yang selamat, namun terasa kosong. Hari keberangkatan Annelies datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Atau mungkin aku yang sengaja memperlambat segalanya di kepalaku. Pagi itu aku menerima pesan singkat dari Rama. Kalau mau ke stasiun, sekarang waktunya. Aku menatap layar ponsel lama, lalu menoleh ke koper kecil di sudut kamar. Proposal revisi terbuka di laptop, siap dikirim. Satu klik lagi dan tugasku selesai. Aman, terukur. Aku menutup laptop tanpa mengirim apapun. Di stasiun, udara dingin bercampur bau logam. Kereta datang dan pergi, pengumuman terdengar datar. Aku melihat Annelies berdiri di peron lain, mantel tebal, ransel di punggung. Dia tidak menoleh, mungkin menunggu, mungkin tidak. Aku mendekat, langkahku ragu. Ketika dia akhirnya melihatku, ekspresinya terkejut, lalu tenang, seperti seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan apapun. Kamu datang, katanya. Aku harus, jawabku, suaraku serak. Kami berdiri berhadapan. Jarak satu lengan, tidak ada pelukan, tidak ada air mata, hanya suara kereta yang akan segera berangkat. Aku tidak akan lama, katanya. Beberapa bulan, aku tahu. Dan kamu? Aku menarik nafas. Aku belum mengirim proposal. Dia mengernyit. Kenapa? Karena aku menulisnya untuk lolos, bukan untuk jujur. Annelies menatapku. Lama. Apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin memperbaikinya, dengan caraku. Dan visa, aku akan cari jalan. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak merayakan, tapi memahami. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, katanya. Tentang kita. Aku juga tidak, jawabku. Tapi aku ingin berhenti bersembunyi. Pengumuman keberangkatan berbunyi. Kereta akan berangkat dalam 2 menit. Annelies melangkah setengah langkah mendekat. Raka, katanya pelan, jangan jadikan keberanian ini sementara. Aku akan berusaha. Kami saling menatap satu kali lagi. Lalu dia berbalik menaiki kereta. Aku berdiri di peron, menyaksikan pintu menutup. Kereta bergerak, perlahan lalu cepat. Annelies menghilang di balik kaca yang memantulkan wajahku sendiri. Aku tidak merasa menang, juga tidak kalah.
Yang kurasakan adalah ruang. Ruang untuk bernafas dan tanggung jawab untuk mengisinya. Sore itu aku kembali ke perpustakaan. Aku membuka proposal dan mulai menulis ulang. Mengembalikan bagian yang kuhapus, memperjelas posisi yang kutumpulkan. Tanganku gemetar, tapi pikiranku jernih. Aku menulis tentang kota, tentang manusia di dalamnya, tentang diriku sebagai pendatang yang belajar berdiri tanpa meniadakan rasa. Malamnya, aku mengirim email ke Dr. Vermeer dengan subjek yang sederhana. Revised draft, position clarified. Aku tahu resikonya. Aku juga tahu ini pertama kalinya aku benar-benar hadir dalam pekerjaanku sendiri. Di kamar, pesan dari analis masuk. Aku sampai. Terima kasih sudah datang. Aku membalas. Terima kasih sudah jujur. Di luar, hujan turun ringan. Aku menatap jendela, merasakan sesuatu yang baru. Bukan kepastian, bukan bahagia, tapi keberanian yang tidak lagi kupinjam. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu apapun hasilnya nanti, mimpiku akhirnya punya suara. Keberanian ternyata tidak menghapus rasa takut. Ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya. Pagi itu aku terbangun oleh notifikasi email dari Dr. Vermeer. Jantungku berdebar sebelum sempat membaca isinya. Aku duduk di tepi ranjang, menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka pesan itu. Draft received. We need to talk. Tidak ada penilaian, tidak ada persetujuan. Hanya satu kalimat yang menggantung. Aku menatap layar beberapa detik, lalu berdiri. Hujan turun rapi di luar jendela, seperti kota yang berusaha menenangkanku. Di ruang dosen, Dr. Vermeer membaca draftku dalam diam. Aku duduk berhadapan, tangan di pangkuan. Waktu terasa memanjang. Kamu mengubah posisi, katanya akhirnya. Iya, Pak. Ini beresiko. Saya tahu. Kenapa tetap dilakukan? Aku mengangkat kepala. Karena ini satu-satunya cara saya bisa bertanggung jawab pada riset saya. Dr. Vermeer menatapku lama, lalu berkata, baik, kita uji. Hanya itu, tapi cukup untuk membuat bahuku turun. Keluar ruangan, aku merasa ringan sekaligus takut. Tidak ada jaminan, hanya proses yang jujur. Dan itu menuntut konsistensi. Siang hari, aku bertemu Saskia di perpustakaan. Dia menatap layarku sekilas. Kamu berubah, katanya. Dalam arti? Lebih jelas, tidak lagi berputar-putar. Aku tersenyum tipis. Aku lelah bersembunyi. Sore menjelang, aku mengurus dokumen visa. Antrean panjang, penjelasan berlapis. Petugas menyebut kemungkinan perpanjangan terbatas. Aku mencatat semuanya, tidak lagi panik, lebih ke siaga. Ketakutan kini punya bentuk, dan itu membuatnya bisa dihadapi. Malamnya, aku kembali ke kafe. Mevrouw Els menyapaku dengan anggukan. Kamu kelihatan berbeda, katanya. Lebih baik atau lebih buruk? Lebih hidup, jawabnya singkat. Aku duduk, membuka laptop, menulis catatan lapangan. Pesan dari analis masuk. Lapangan di sini berat, tapi aku merasa tepat. Aku membalas, aku senang kamu memilih itu. Beberapa menit kemudian, dan kamu? Aku menatap layar, lalu mengetik, aku sedang belajar bertahan tanpa menghilang. Tidak ada deklarasi rindu, tidak ada janji bertemu, tapi percakapan itu terasa jujur, dan untuk sekarang, cukup. Menjelang tidur, aku berdiri di depan jendela. Lampu sepeda melintas, hujan memantul di aspal. Aku menyadari satu hal yang pelan tapi pasti. Mimpiku tidak lagi berbentuk garis lurus. Ia bercabang, dan aku belajar memilih tanpa menutup mata. Besok masih penuh ketidakpastian. Visa belum pasti, riset belum aman, hubungan belum jelas. Namun untuk pertama kalinya, semua itu tidak terasa seperti ancaman. Ia terasa seperti hidup yang sedang berjalan, dan aku ada di dalamnya, sepenuhnya. Hari ketika semuanya terasa seperti akan runtuh, justru datang dengan langit yang cerah, seolah kota ini sengaja tidak memberi tanda. Pagi itu aku menerima email dari imigrasi. Subjeknya panjang, bahasanya kaku. Aku membacanya perlahan, menandai kalimat demi kalimat. Perpanjangan visa dipertimbangkan, dengan syarat tambahan jam kerja riset dan laporan kemajuan berkala. Tidak ditolak.
Tidak juga aman. Aku menutup laptop, merasakan denyut di pelipis. Di kampus, Dr. Vermeer memanggilku lagi. Kita presentasikan kerangka ini ke panel, katanya. Minggu depan. Minggu depan. Iya, kamu siap? Aku ingin berkata belum, tapi kata yang keluar justru, saya akan siap. Panel berarti sorotan, pertanyaan tajam, risiko disalahpahami, tapi juga kesempatan. Aku keluar ruangan dengan perasaan campur aduk, takut dan hidup dalam porsi yang seimbang. Siang hari, aku duduk di tangga perpustakaan, menelpon rumah. Ibu menjawab lebih cepat dari biasanya. Kamu capek, katanya sebelum aku bicara. Iya, Bu. Kalau terlalu berat, pulang juga tidak apa-apa. Kalimat itu membuat dadaku mengeras. Kalau pulang sekarang, aku tidak tahu siapa diriku nanti. Ibu terdiam, lalu berkata pelan, kalau begitu, jalani sampai kamu tahu. Telepon ditutup. Aku menatap halaman depan perpustakaan. Mahasiswa lalu lalang, hidup masing-masing berjalan. Aku tidak lagi merasa tertinggal. Sore itu, pesan dari Annelies masuk. Aku dapat perpanjangan lapangan, tapi aku rindu percakapan kita. Aku membaca kalimat itu berulang kali, lalu membalas. Aku juga, tapi aku sedang di titik penting. Aku tahu, jawabnya. Aku tidak ingin jadi gangguan. Aku mengetik, menghapus, mengetik lagi. Kamu bukan gangguan. Kamu bagian dari prosesku. Butuh waktu beberapa menit sebelum balasannya datang. Terima kasih sudah jujur. Malamnya aku lembur di perpustakaan. Saskia lewat, berhenti sebentar. Panel itu kejam, katanya. Aku tahu. Tapi kamu punya sesuatu yang berbeda. Aku tersenyum tipis. Keberanian? Posisi, jawabnya. Dan itu jarang. Saat aku pulang, kota sudah sepi. Aku berhenti di tepi kanal, menatap pantulan lampu. Aku menyadari satu hal yang pelan tapi tegas. Apapun hasil panel nanti, aku sudah bergerak jauh dari diriku yang datang dengan mimpi kaku dan rasa takut berlebihan. Namun pertanyaan terbesar masih menggantung. Bukan tentang visa atau riset, melainkan tentang setelah semua ini selesai. Apakah Annelies dan aku akan menemukan arah yang sama? Jawabannya menunggu di depan. Dan untuk pertama kalinya, aku siap menerimanya. Apapun bentuknya. Hari panel tiba tanpa drama. Tidak ada hujan, tidak ada tanda-tanda dari langit. Hanya udara dingin yang jujur. Seperti hari-hari yang akhirnya harus kuhadapi tanpa ilusi. Aku berdiri di depan ruangan panel dengan map tipis di tangan. Dr. Vermeer mengangguk singkat, memberi isyarat mulai. Aku melangkah masuk, menatap wajah-wajah asing yang akan menguji pikiranku. Jantungku berdegup, tapi langkahku tidak mundur. Presentasi berjalan lebih lambat dari latihanku. Pertanyaan datang bertubi-tubi, tentang metodologi, tentang posisi, tentang keberpihakanku sebagai peneliti pendatang. Aku menjawab seperlunya, tidak defensif, tidak bersembunyi. Ketika satu panelis bertanya, apakah ini personal? Aku menarik napas dan berkata, iya, tapi tidak mengaburkan data. Ruangan hening sesaat, lalu diskusi berlanjut. Tidak ada keputusan instan, hanya catatan dan anggukan. Keluar ruangan, kakiku terasa ringan dan berat sekaligus. Dr. Vermeer berjalan di sampingku. Kamu tidak memilih jalan aman, katanya. Aku tahu. Dan itu akan berdampak. Aku mengangguk. Saya siap. Sore itu email dari imigrasi datang. Perpanjangan visa disetujui bersyarat, 6 bulan. Cukup untuk menyelesaikan riset tahap ini. Tidak lebih. Tidak menjanjikan apapun setelahnya. Aku menutup laptop. Menerima kenyataan dengan tenang. Malamnya aku duduk di Cafe Els. Mevrouw Els meletakkan secangkir kopi di depanku. Untuk akhir yang baik, katanya singkat. Bukan akhir, jawabku pelan. Tidak ada yang benar-benar akhir, katanya. Lalu pergi. Pesan dari Annelies masuk. Aku ke kota minggu depan, tapi hanya sebentar. Aku membalas. Aku di sini. Kami bertemu di bangku dekat kanal. Tempat pertama kali aku berani jujur. Tidak ada pelukan dramatis, hanya senyum yang mengerti jarak. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah 6 bulan, kataku. Aku juga, jawabnya. Lapangan bisa membawaku ke tempat lain. Kami berjalan pelan. Kalau arah kita berbeda, tanyaku. Berarti kita pernah berjalan sejauh ini, katanya. Itu tidak sia-sia. Kami berhenti. Tatapan kami bertemu, hangat tapi tidak menggenggam. Aku belajar bermimpi dengan cara yang berbeda, kataku. Aku tahu,
jawabnya. Dan aku bangga. Kami berpisah di ujung jalan. Tidak ada janji bertemu lagi. Tidak ada kata selamanya. Hanya kejujuran yang utuh. Malam turun. Aku pulang sendirian, menatap kota yang kini terasa akrab. Mimpiku tidak lagi tentang garis lurus pulang atau bertahan. Ia tentang keberanian memilih, menerima konsekuensi, dan tetap jujur, meski hasilnya sementara. Belanda tidak memberiku kepastian, tapi ia mengubah cara aku bermimpi. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup.